Coba deh lihat grup. Udah ada nih tempatnya mau ke Jogja. Udah ada kepastiannya. Boleh banget tuh tempatnya Jogja coy. Asik deh kayaknya. Ya udah sih jadiin aja. Oke gitu. Oke. Tapi kalau misalnya aku keluar kota, ini si Kokoy ikan-ikanku gimana dikasih makannya dong? Iya ya. Gimana ya? Gimana kalau misalnya aku ngasih ikan-ikanku tuh langsung banyak gitu makannya biar awet? Gimana? Menurut aku kurang baik deh. Karena bisa aja ikan-ikan kamu menghabiskan makanan yang kamu kasih itu sebelum waktu yang kita tentukan. Iya juga sih. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Oh iya, temen aku bisa mengatasi masalah kayak gini. Wah iya gitu? Iya, nanti aku telepon dia ya. Sekarang? Oke, aku telepon dulu. Oke siap. Langsung telepon sekarang, Beb. Oke. Tenang ikan-ikanku, kalian akan aku tetap beri makan walaupun aku keluar kota. Tenang aja, oke? Many minutes later. Sini duduk. Oh ini si Amangnya ya? Enggak Enggak sih, sih. lumayan lah. Sama. Ya. Itu si Amangnya ngapain ya? Berikut adalah data hasil survei yang kami lakukan melalui Google Form. Yang pertama, data usia. Rata-rata usia responden di kisaran 21 tahun. Yang kedua, data hewan peliharaan. Kebanyakan responden memelihara ikan dan kucing. Yang ketiga, ada kendala saat memelihara hewan. Beberapa responden memiliki kendala yang sama, yaitu saat memberi makan hewan. Yang keempat yaitu rating mengenai alat ini. Dari 44 responden, rata-rata memberikan rating di atas 80%. Yang kelima, secara kualitatif mereka menilai bahwa alat ini bagus dan sangat berdaya. Yang keenam, berdasarkan hasil survei, 22,7% mau membeli. Dan yang terakhir, harga rata-rata yang diinginkan pembeli adalah Rp100.000. Halo teman-teman, inilah desain dari automatic feeder. Dengan desain yang sedemikian rupa, sebetulnya alat ini bukan hanya untuk pemberi makan otomatis ke ikan aja loh. Bisa juga untuk hewan ternak atau peliharaan lainnya. Yang terpenting adalah alat diletakkan pada tempat yang tepat dan berikut demonstrasi dari alat automatic feeder. Ayo, udah di on ya? Bro, ayo. Udah di on? Oke. Udah ya. Oke. Iya. Oke, jadi apa sih alat ini dan apa fungsinya? Sederhananya, ini adalah alat pemberi makan otomatis. Dengan menempatkan stok makanan pada alat, maka pada waktu tertentu alat akan memberikan makanan ke hewan ternak atau peliharaan dengan takaran tertentu. Mungkin sebagian orang sibuk akan aktivitasnya sehingga lupa memberikan makanan kepada hewan peliharaan atau ternaknya. Apalagi jika harus rutin dan tidak boleh terlewatkan. Maka automatic feederlah solusinya. Boleh saja, saya tidak masalah. Makasih, Mang. Ya. Kalau gitu,
Saya izin pamit dulu ya. Ada urusan. Siapa? Hati-hati ya, Bang. Ya. Mau ngapain? Kerja besok. Oke, siap. Hati-hati. Tenang ikan-ikanku, kalian akan aku tetap beri makan walaupun aku keluar kota. Halo guys. Hai. Ayo guys, langsung berangkat. Udah jam segini, jangan nggak kesiangan sampai. Ayo. Ya nih, ayo kita berangkat. Gimana, udah siap? Nggak ada yang ketinggalan kan? Siap. Ya sih ada yang ketinggalan guys. Yang lebih seru mending kita slogan dulu yuk. Fisika C. Harmoni bersama keluarga fisika. Halo guys, alat ini apa sih? Kok bentuknya nggak meyakinkan ya? Tidak terlalu buruk sih, tapi masih kurang rapi gitu. Banyak acak-acakannya, apalagi kertas kadonya. Kegunaannya juga apa sih? Ada yang bisa bantu aku nggak jelasin tentang alat ini? Desainnya sih udah lumayan bagus ya, tapi aku tetap masih bingung. Gunanya apa sih ini alat? Alat ini sengaja kami buat dengan tujuan mempermudah semua orang untuk mengurus hewan peliharaannya, terutama ikan yang ada di dalam akuarium rumah. Mungkin banyak yang menjadikan kendala untuk melihara ikan, terutama pemberian pakan yang teratur dan tingkat kebersihan kolam dari keruhnya air yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Kami telah merancang sebuah alat prototipe yang simple, namun dapat bekerja dengan baik untuk menjaga sebuah keteraturan ekosistem yang berada di dalam akuarium Anda ataupun di dalam kolam. Alat ini namanya Aviv dan satu lagi namanya TDCS. Kami mendesain sebuah alat pemberi pakan ikan yang dapat diatur secara manual ataupun otomatis. Jika Anda sangat perlu untuk memberi pakan sekarang, Anda hanya perlu menarik ke atas joystick yang ada pada alat ini. Lalu sistem akan mengirimkan sebuah program data kepada mekanisme yang ada dalam mesin ikan tersebut untuk memberi pakan saat itu juga. Namun kalau Anda malas dan terjebak dengan seluruh kegiatan harian Anda hanya perlu menunggu atau men-setting waktu dalam waktu tertentu sesuai requestan Anda. Alat ini sangat mudah karena tidak akan menyebabkan kerusakan pada mesinnya yang ada di dalam 3D printed case ini atau di dalam hard case-nya karena bahan sudah dijamin 100% anti air atau dalam kata lain waterproof. Alat kami mudah digunakan untuk berbagai kalangan, baik muda maupun tua. Cukup pindai aplikasi barcode kami dan kami akan mengizinkan Anda menggunakannya. Sangat mudah untuk perkembangan era milenial saat ini. Nah, kegunaan lain dari alat ini adalah pendeteksi intensitas cahaya yang akan menentukan apakah air akuarium terlalu keruh atau masih aman untuk kesehatan ikan Anda. Atau dengan kata lain, sebagai perangkat kekeruhan sederhana dengan sensor intensitas cahaya. Cukup mudah digunakan dengan memasukkan tabung ini ke dalam air dan tunggu program memproses hasilnya yang akan menampilkan notifikasi kekeruhan pada air akuarium Anda melalui aplikasi kami di Android yang Anda punya. Kemudian, sekarang skala menunjukkan hasil yang aman karena masih di atas 300 NTU. Maka notifikasi tidak akan muncul atau tidak akan menunjukkan hasil bahwa akuarium Anda keruh. Percobaan selanjutnya adalah menggunakan air kolam yang sangat keruh yang ada pada video sebelah kiri tadi. Nah, caranya itu cukup mudah kayak tadi. Jika alat ini berbunyi seperti ini, clean your aquarium. Itu tandanya akuarium atau kolam Anda sudah keruh atau Anda harus membersihkan segera. Dari namanya saja,
automatic fish feeder. Itu sudah self-explanatory. Memberi makan ikan otomatis atau tanpa perlu intervensi dari pemilik ikan tersebut. Jadi, fungsi utama dari alat ini adalah memberi makan ikan secara otomatis. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk memberikan makan ikan secara otomatis. Alat ini adalah alat yang sangat praktis dan juga alat ini tentu memiliki kegunaan yang akan sangat bermanfaat untuk orang-orang, terutama untuk orang-orang yang memelihara hewan peliharaan, dan terutama di sini adalah ikan. Selain itu, alat ini juga dirancang untuk tahan air. Tahan air ya, atau misal waterproof ya, sehingga bagi kalian yang memiliki kolam ikan, ya, kolam ikan ya, bukan kolam untuk berenang, itu kolam ikan ataupun akuarium yang tidak terlalu besar, bisa menggunakan alat ini. Jadi untuk bagi orang-orang yang mungkin memiliki kolam seperti saya sendiri, saya adalah seorang pemelihara ikan koi dan saya memiliki kolam di rumah. Saya akan dengan sangat mudah dapat menggunakan alat ini dan juga memanfaatkan kegunaannya dengan semaksimal mungkin, karena alat itu sendiri sudah tahan air. Jadi dia bisa untuk ditaruh di kolam ataupun di akuarium. Fitur yang ada pada alat ini adalah kita dapat mengonfigurasi periodisasi pemberian makanan ikan peliharaan kita. Katakanlah alat ini diatur untuk dapat memberi makan peliharaan ikan kita. Contohnya misalkan setiap 3 jam sekali atau bahkan 1 hari sekali. Atau periodisasi waktu yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk susah-susah datang dengan cara langsung memberi makan seperti itu. Dengan alat ini kita sudah bisa memberi makan hewan peliharaan kita, terutama ikan, dengan secara otomatis. Dan itu merupakan hal yang sangat bagus, terutama pada zaman sekarang di mana biasanya orang-orang, termasuk saya sendiri, sudah sering malas untuk memberi makan hewan-hewan peliharaan. Sebetulnya teknologi ini juga bisa diaplikasikan untuk memberi makan hewan yang lain seperti kucing, anjing, kelinci, dan sebagainya. Tapi mungkin hanya butuh sedikit penyesuaian saja. Alat ini dapat dipindahkan dengan mudah atau biasa kita sebut portable. Dan kita juga dapat memasang alat ini ke dalam kolam ataupun akuarium tanpa perlu khawatir alat ini rusak. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa alat ini menggunakan material yang anti air. Bidang peternakan di dunia yang saya pelajari saat ini juga, pemberian pakan secara otomatis itu mulai banyak diterapkan juga, terutama untuk peternakan ayam yang skalanya besar. Peternakan ayam seperti broiler atau layer yang skalanya besar itu populasinya bisa mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu. Nah, bisa dibayangkan kalau setiap hari harus memberi makan secara manual pagi, siang, sore, ya tentunya tidak akan efisien gitu ya, dan akan memakan banyak biaya juga untuk tenaga kerjanya. Kita tidak perlu lagi khawatir untuk memberi makan peliharaan kita. Terlebih lagi, bagi kita yang memiliki jadwal padat, sehingga bisa saja kita lupa untuk memberikan makanan pada peliharaan kesayangan kita. Alat ini juga bisa menjadi solusi bagi para pemilik hewan yang mungkin kadang lupa, malas, atau bahkan ditinggal pergi hewannya, jadi akhirnya nggak makan. Sama seperti saya, kadang pergi dengan keluarga keluar kota beberapa hari, dan kucing saya itu ditinggal di rumah, nggak ada yang kasih makan. Syukur-syukur kalau dapat dari orang gitu kan. Saya sendiri sebagai konsumen akan merasa sangat tertarik dan ingin tentu saja untuk membeli alat tersebut. Sukses terus untuk pengembang teknologi Afif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kenapa sih saya beli produk ini? Produk ini tuh kita bisa memberi makan gitu ya kepada hewan peliharaan kita, baik itu sebagai hewan ternak ataupun hewan peliharaan, secara otomatis gitu teman-teman. Nah, saya kan barangkali gitu teman-teman ada yang membutuhkan seperti saya gitu ya, yang pernah ternak lele gitu ya. Jadi sehingga ketika saya pulang kampung, saya gak usah khawatir gitu mengenai memberi pakan untuk hewan, untuk ternak lele itu. Nah, selain itu produk ini juga bisa memberi pakan lain gitu, hewan lain seperti kucing dan lain sebagainya.
produk ini juga kelebihannya tuh bisa disetting gitu sama kita untuk jumlah pakan dan waktu, kuantiti pakan dan waktu yang ingin kita atur gitu, waktunya kapan aja dalam pemberian pakan. Nah, untuk kedepannya produk ini saya berharap gitu ya, untuk produk ini kedepannya untuk energinya gitu bisa menggunakan energi solar cell atau yang sebagainya gitu, yang bisa otomatis tercharge gitu. Karena ya kalau misalkan untuk para peternak ikan gitu ya, itu kan outdoor dan jauh dari colokan gitu, dari charge gitu, sehingga memerlukan energi yang bisa tercharge gitu, seperti contohnya solar panel. Sekian testimoni dari saya. Mungkin sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Rahmi Stefani, dosen dari PGSD Penjas FPOK UPI. Saya diminta untuk memberikan review terhadap tugas ya pembuatan tugas video ya, ini video untuk pembuatan alat pemberi makan ikan otomatis dan juga melihat kejernihan air. Mungkin langsung saja ya saya komentari gitu ya, memberikan review terkait dengan tugasnya. Nah, ini sebelum menunjukkan how do you feed your fish automatically, nah harus ada namanya itu runtutan masalah ya, runtutan masalah yang ditemukan oleh para pecinta ikan ya. Apa saja? Misalnya di sini ketika yang memelihara ikan pergi keluar kota atau pergi kuliah gitu ya, sehingga harus diberikan pakan ikan, ini harus seperti apa nih, ini diruntut dulu masalah-masalahnya gitu. Nah, masalah apa lagi sih yang ditemukan? Nah, itu sebelum menunjukkan bagaimana kita tahu gitu ya, ini kejernihan air gitu ya, atau misalnya air ini sudah keruh. Ini juga perlu ditunjukkan juga gitu ya, masalahnya ketika airnya keruh gitu kan, nanti akan bermasalah terhadap ikannya seperti apa, sehingga perlu nih kita untuk mengidentifikasi kejernihan air ini. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana cara kerja dari mesin ini. Itu bisa manual sama otomatis gitu ya. Nah, ini untuk feedingnya juga kan macam-macam ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini juga untuk volume ini ya namanya tuh takaran-takarannya nih seperti apa, apakah itu bisa disesuaikan atau tidak. Kemudian ini bagus ya untuk alat untuk deteksi kejernihan airnya diintegrasikan dengan Android. Nah, kemudian untuk ini kan ada naik dan turun ya, untuk kelihatan tingkat kejernihan airnya. Nah, sebaiknya saya memberi masukan nih ya, kalau misalnya sudah harus diganti, itu kayaknya harus diganti warna indikatornya. Misalnya ini biru, terus kuning, terus merah gitu. Ini merahnya kan beda ya. Oh, berarti ini harus segera nih gitu. Kalau misalnya ini ya indikatornya gitu. Kayak baterai kan juga gitu ya. Oh, ini masih setengahnya nih, tapi udah merah. Wah, ini kan harus buru-buru nih gitu. Harus buru-buru diisi lagi. Jadi beda ya kalau misalnya indikatornya berbeda warna. Oke, itu sih masukannya. Kemudian under NTU skills ini kan juga mungkin beda-beda ya, tergantung ikannya. Tapi ini secara umum mungkin ya. Mungkin itu cukup dari saya reviewnya, mudah-mudahan bermanfaat dan tugasnya makin bagus lagi dan semoga sukses ya, mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.